Dan ini adalah ruang kerja Bapak Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Ini adalah meja kerja beliau, meja tulis yang selalu digunakan oleh Jenderal Besar A.H. Nasution untuk ini bekerja. Adalah ruang tidur beliau. Inilah tembok di mana beliau meloncat dan berhasil meloloskan diri dari sergapan pasukan Cakrabirawa yang akan menggendong Ade Irma Suryani yang sudah tertembak. Kita lihat pakaiannya bersimbah darah. Senjata-senjata seperti apa yang ada di dalam satu tempat yang bersejarah di bulan September adalah kediaman Bapak Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Beliau hampir saja menjadi korban keganasan dan kebiadaban PKI pada tanggal 30 September 1965 pada sebuah gerakan yang dikenal dengan G30 SPKI. Kediaman beliau inilah yang kini menjadi Museum Jenderal Besar A.H. Nasution. Seperti apa isi daripada Museum Jenderal Besar A.H. Nasution ini, mari kita masuk ke dalam. Namun sebelum menyaksikan tayangan kami secara lengkap, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Ada patung berdiri tegap. Inilah Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Nah, mari kita masuk ke dalam museum. Assalamualaikum. Nah, ini juga patung Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution. Ini karena di masa PPKM, jadi memang kami masuk ke dalam museum ini tidak didampingi ataupun tidak ada pemandu yang bisa memberikan penjelasan kepada kami. Namun ya, kita akan memberikan gambaran secara umum saja. Museum ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada 3 Desember 2008. Museum Jenderal Besar A.H. Nasution yang terletak di Jalan Tengku Umar nomor 40 Menteng, Jakarta Pusat. Ini adalah salah satu sudut ruangan. Ini adalah ruang tamu. Ada meja dan kursi tamu Jenderal A.H. Nasution. Di sampingnya ada guci besar, 2 guci besar, dan ini adalah miniatur alat-alat tempur yang dihimpun dalam sebuah lemari kaca. Di salah satu sudut ruangan ini juga ada meja dan kursi tamu yang merupakan favorit daripada Jenderal Besar A.H. Nasution. Di ruangan ini juga ada miniatur meriam dari ODK Rusia tahun 1963. Berbagai plakat yang merupakan kenang-kenangan beliau dari luar negeri juga terhimpun di dalam sebuah lemari kaca yang menghiasi salah satu pojok ruangan ini. Di sebelah sini juga ada miniatur tank dari Jenderal Malinovsky Rusia tahun 1964. Dan ini adalah miniatur meriam dari Leningrad
tahun 1963. Dan ini foto beliau, mungkin ini foto yang masih muda, beliau masih muda. Ini juga foto beliau ketika masih berpangkat kolonel, yaitu Kolonel A.H. Nasution. Oke, kita lanjut ke dalam ini. Dan ini adalah maket patung museum Jenderal Besar A.H. Nasution. Kita tadi sudah berada di luarnya untuk mengambil prolognya. Ini tiang bendera, di sini ada patungnya, patung beliau. Dan ini adalah ruangan ataupun museum. Oke, lanjut kita masuk ke dalam ruang kerja beliau. Dan ini adalah ruang kerja Bapak Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Mari kita masuk. Ini adalah meja kerja beliau, meja tulis yang selalu digunakan oleh Jenderal Besar A.H. Nasution untuk bekerja. Ini patung beliau. Di sampingnya ada deretan buku-buku yang beliau selain seorang jenderal juga beliau seorang kutu buku. Beliau rajin sekali membaca, karenanya di dalam ruangan beliau ada deretan buku-buku yang beliau biasa baca. Dan juga dihiasi oleh foto-foto beliau. Ini foto beliau menggunakan pakaian kebesaran TNI. Ini adalah Jenderal Bintang 5. Di pundaknya ada 5 bintang. Baik, kita masuk ke ruangan selanjutnya. Dan ini adalah meja dan kursi tamu yang digunakan Jenderal A.H. Nasution untuk menerima tamu-tamu VIP. Ini ruangannya. Dan juga kanan kiri dindingnya dihiasi oleh foto-foto beliau. Saya mulai terasa merinding karena ini adalah tempat yang sangat bersejarah, bukan hanya bagi bangsa Indonesia, mungkin ini bagi dunia, atas kekejaman PKI pada waktu itu terhadap para jenderal yang merupakan putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Di sini ada patung daripada sejumlah pasukan Cakrawirawa yang akan menculik, membunuh, dan menyiksa para jenderal. Dan ini adalah tim penculik ataupun yang akan menangkap Jenderal Besar A.H. Nasution. Ini adalah ruang tidur beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah ruang beliau, ruang tidur beliau. Ini masih otentik bentuk dan tata letaknya. Ini ruang obat-obatan, kotak obat-obatan beliau. Di sini di sebuah dinding ada tertulis, "Ade pergi karena Ade cinta pada ayah dan bunda." Ade di sini maksudnya adalah Ade Irma Suryani yang merupakan putri daripada Jenderal Besar A.H. Nasution yang menjadi korban penembakan PKI. Di sini kita lihat foto-foto beliau bersama istri.
dan juga ada buku-buku. Ini adalah sepatu-sepatu beliau yang digunakan untuk keseharian baik di rumah maupun kerja. Sepatu-sepatu kerja, sandal baik untuk di rumah maupun bepergian. Ini adalah lemari pakaian beliau. Ada kaos oblong, sarung yang sering dipakai oleh Jenderal A.H. Nasution di kediaman. Ini atribut-atribut pakaian beliau, atribut TNI. Ini juga pakaian-pakaian beliau. Dan ini adalah ulos kenang-kenangan dari turunan Raja Juara Monang Siaan Balige dan Ipki Siborong-borong. Ini adalah baju batik kesayangan Jenderal A.H. Nasution. Salah satu sudut daripada ruangan kamar Bapak Jenderal Besar A.H. Nasution adalah ruang untuk bersolek. Ini ada mejanya, ada kacanya. Dan ini adalah kamar mandi beliau. Ada bak mandinya, ada toiletnya. Dan ini adalah foto beliau bersama putri-putrinya. Selanjutnya ini disebut sebagai ruang gamat. Inilah tembok di mana beliau meloncat dan berhasil meloloskan diri dari sergapan pasukan Cakrawirawa yang akan menangkap beliau. Saya sangat merinding di sini. Biasanya kita hanya menyaksikan melalui layar televisi ataupun layar lebar, namun kali ini saya berada di ruangan ini sendiri bersama hanya dengan kameramen. Dan ini adalah patung istri daripada Bapak Jenderal Besar A.H. Nasution yang sedang menggendong adik Irma Suryani yang sudah tertembak. Kita lihat pakaiannya bersimbah darah dari adik Irma Suryani Nasution. Di sini juga ada pakaian-pakaian beliau ketika berdinas. Ini adalah pakaian beliau ketika berdinas di TNI Angkatan Darat. Dan ini tanda pangkat kolonel berbagai pisau dan tongkat komando. Di lemari yang satunya kita juga menyaksikan berbagai pakaian beliau yang lain, pakaian dinas beliau. Di sini tertulis PDU, Pakaian Dinas Umum 4, Pedang Pati TNI AD, Pedang Pati TNI AU, Baret Kopassus, dan Kostrat, serta tanda pangkat Letnan Jenderal dan Jenderal. Memang merinding. Terkadang di sini terdengar suara-suara yang agak terdengar aneh gitu. Padahal kita tahu bahwa ini tidak ada orang lain, hanya saya dan kameramen. Kita lihat ke belakang. Ini adalah ruangan belakang kediaman beliau. Ini tempat beliau meloloskan diri. Tembok inilah yang dulu dipanjat beliau, yang kemudian beliau loncat. Kalau nggak salah sebelah ini adalah gedung ataupun
rumah dinas Kedutaan Besar Turki yang ada di Jakarta. Salah satu ruangan yang ada di kediaman beliau yang kini menjadi Museum Jenderal Besar AH Nasution adalah ruang senjata. Mari kita lihat senjata-senjata seperti apa yang ada di dalam ruangan ini. Ini adalah daftar koleksi Museum Jenderal Besar AH Nasution. Ada senjata laras panjang, senjata laras pendek, keris, kujang, mata tembok, sangkur, dan lain-lain. Mari kita langsung lihat saja. Di sini ada tertulis senjata yang digunakan untuk menembak Ade Irma Suryani Nasution. Dan ini adalah senjata-senjata tradisional yang merupakan kenang-kenangan dari berbagai daerah di Indonesia yang merupakan koleksi Jenderal Besar AH Nasution. Oh, ini ada toilet beliau. Saya tidak tahu di sini ada peti, sebuah peti, tidak tahu peti apa. Saya tidak berani membukanya. Kita tutup lagi. Ini masih berada di ruang senjata. Di sini ada berbagai senjata api koleksi Jenderal AH Nasution. Inilah koleksinya. Mari kita lihat. Senjata pemanah. Oke, kita beralih ke ruangan lainnya. Rasa merinding saya masih terus ada. Ini adalah ruang makan Bapak Jenderal Besar AH Nasution. Ini adalah meja makan yang selalu digunakan untuk berkumpul dan makan bersama. Ada suara lagi. Ini adalah pasukan Cakrabirawa yang akan menangkap beliau. Dan ini istri Bapak Jenderal AH Nasution yang sedang menggendong putrinya Ade Irma Suryani. Ini foto Ade Irma Suryani kemungkinan ya. Oke, kita beralih ke ruang Ade Irma Suryani Nasution. Ini tertulis dipan dan tongkat yang pernah digunakan untuk merawat Jenderal AH Nasution di Makostrat pada tahun 1965. Di sini ada foto Ade Irma Suryani yang lahir pada 19 Februari 1960, gugur sebagai perisai ayahandanya pada tanggal 1 Oktober 1965. Dan ini foto Ade Irma Suryani bersama papanya yaitu Pak Nasution. Tertulis, "Papa, apa salah Ade?" Karena menjadi korban keganasan PKI pada waktu itu. Ini adalah baju-baju Ade Irma Suryani Nasution.
Ini pada bajunya tertulis Serda CAD Ade Irma Suryani Nasution. Barang-barang pribadi Putri Jenderal A.H. Nasution, Ade Irma Suryani Nasution. Dan ini di sebelahnya ada baju dan kerak ataupun tongkat yang dipakai oleh Jenderal A.H. Nasution melepas jenazah para pahlawan revolusi di Mabat atau Markas Besar Angkatan Darat pada tanggal 5 Oktober 1965. Ini juga foto daripada Ade Irma Suryani Nasution. Ini ada sebuah lukisan. Di sini tertuliskan lukisan pertempuran 5 hari antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang pada masa transisi kekuasaan kepada Belanda yang terjadi pada tanggal 15 sampai dengan 19 Oktober 1945. Merinding juga ini bacanya. In Memoriam Ade Suryani Nasution. Tolong hitungkan berapa peluru telah ditembakkan ke arah dadaku. Tolong katakan bahwa aku cinta pada ayah dan bunda. Dan tolong bisikkan perlahan bahwa adik naik ke surga karena perkenan Tuhan. Demikian Ananda. Jakarta, Oktober 1965, Dadis. Ini ada sebuah peti tertulis Mrs. A.H. Nasution, Ketua Umum Panitia Asuhan Bunda Jalan Tengku Umar 40, Jakarta Pusat, Indonesia. Dan ini ada koleksi pakaian. Ini koleksi pakaian dari Pak Jenderal Besar A.H. Nasution, Ibu, dan juga Ade Irma Suryani Nasution. Ini merupakan pakaian kebesaran TNI, jubah, jas, dan lain-lain. Ini ada raket yang digunakan beliau untuk berolahraga badminton. Ini adalah tongkat beliau. Baik, kita ke ruangan selanjutnya. Di sela-sela room tour di Museum Jenderal Besar A.H. Nasution ada sedikit yang unik. Ini apakah saya salah lihat atau saya salah dengar? Tadi saya melihat ruangan ini merupakan ruang dapur tertutup. Namun sekarang menjadi terbuka. Ayo kita masuk. Assalamualaikum. Ini ada kitchen set untuk peralatan masak. Oke, kita ke ruangan lainnya. Ada suara lagi yang aneh. Ini penghargaan berupa sertifikat, piagam, dan penghargaan lainnya. Ada Bintang RI Adi Pradana, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Yuda Dharma Utama, Bintang Mahaputra
Adi Pradana. Oke. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Ini ada tertulis Pak Nas dan Ibu Kartika nyekar di makam pahlawan nasional Dr. Sutomo di Surabaya. Kendaraan ataupun mobil yang biasa ditumpangi oleh Jenderal Besar A.H. Nasution, jenis Volvo. Ini merupakan ada 5 bintang karena beliau adalah jenderal besar, yaitu Jenderal Bintang 5 0200. Mobil jenis Volvo. Pada saat itu mungkin ini sebuah kendaraan yang sudah tergolong mewah. Di sebelah ini adalah mes. Mungkin ini mes ataupun ruang tidur bagi para tamu, para ajudan, para pegawai, dan lain-lain. Dan ini adalah tembok beliau yang sudah dimodernisasi karena sudah dilukis kegiatan-kegiatan beliau selama berdinas, baik di TNI maupun di organisasi kemasyarakatan. Indah sekali muralnya. Ini adalah salah satu ruangan di Museum Jenderal Besar A.H. Nasution, yaitu namanya Pavilion Pierre Tendean atau Kapten Pierre Tendean. Kapten Pierre Tendean merupakan ajudan daripada Bapak Jenderal Besar A.H. Nasution yang menjadi korban kebiadaban PKI. Beliau mempunyai sikap yang sangat patriotik, yaitu mengaku sebagai Jenderal A.H. Nasution yang akhirnya beliau ditangkap dan ditembak mati oleh pasukan Cakrabirawa yang hendak menangkap Jenderal A.H. Nasution. Dan jenazah Kapten Pierre Tendean ini juga dibawa ke lubang buaya dan dimasukkan ke dalam sebuah lubang ataupun sumur bersama 6 jenderal lainnya, yang kemudian menjadikan beliau dan jenderal-jenderal lainnya menjadi pahlawan revolusi. Ini adalah penghargaan-penghargaan yang dimiliki oleh Jenderal Besar A.H. Nasution. 1. Tanda kehormatan penghargaan Republik Indonesia, Bintang Republik Indonesia Adi Pradana, Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra Adi Pradana, Bintang Sakti, Bintang Dharma, Bintang Gerilya, Bintang Yuda Dharma Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama, Bintang Swabuana Paksa Utama, dan masih sampai 28 bintang penghargaan yang beliau raih. Dan juga tanda kehormatan atau penghargaan dari luar negeri, ada bintang Gajah Putih dari Kerajaan Thailand, bintang militer kelas 1 dari Yugoslavia, medali kelas 1 bendera Yugoslavia, bintang kehormatan tertinggi dari RPA, bintang jasa dari RFD, medali dari Uni Soviet untuk memperingati ulang tahun ke-20 kemenangan Uni Soviet terhadap Nazi Jerman, dan lain-lain. Dan ini ada di dalam mural salah satu tembok dari Museum Jenderal Besar A.H. Nasution. Demikianlah room tour tayangan
daripada liputan kami di Museum Jenderal Besar A.H. Nasution yang terletak di Jalan Tengku Umar nomor 40 Menteng, Jakarta Pusat. Sampai bertemu kembali di tayangan kami selanjutnya dan tetap menyaksikan tayangan Mediasi Channel.